Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Gresik. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Minggu ini pelajaran prakarya memasuki bab baru, yaitu pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Wow, asik kan? Sebelum memulai belajar pada pagi hari ini, jangan lupa mempersiapkan alat tulis untuk mencatat dan berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran. Dipersilahkan. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar 1. Pengertian serealia, kacang-kacangan, dan umbi. 2. Jenis dan manfaat serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Sedangkan untuk teknik pengolahan dan tahapan pengolahan kita akan pelajari minggu depan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini: 1. Memahami pengertian bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. 2. Mengidentifikasi jenis bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi manfaat bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya. Pengertian serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan pada famili Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Sedangkan umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk, seperti terjadi pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama pada bagian batang, akar, dan modifikasinya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis dan manfaat serealia. Jenis serealia yang akan kita bahas, yang pertama adalah beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Warna beras yang berbeda-beda diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperm, dan komposisi pati pada endosperm. Beras memiliki berbagai macam jenis. Ada beras putih, beras merah, beras hitam, ketan putih, dan ketan hitam. Jenis serealia yang kedua adalah jagung. Jagung merupakan tanaman semut-sim atau annual. Satu siklus hidupnya antara 80 sampai 150 hari. Di Indonesia dikenal dua jenis jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan putih. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Antara lain, batang dan daun muda bisa digunakan untuk pakan ternak. Batang dan daun tua setelah dipanen dapat dimanfaatkan untuk pupuk hijau. Batang dan daun yang kering bisa digunakan untuk kayu bakar, bahan kertas, dan lain sebagainya. Dan yang sering dimanfaatkan adalah biji jagung. Biji jagung muda biasanya diolah untuk membuat perkedel atau bakwan. Sedangkan biji jagung yang tua diolah untuk pengganti makanan pokok berupa nasi.
atau yang dikenal dengan nasi ampok. Bisa diolah untuk marning, brondong, atau diolah makanan khas camilan saat nonton, yaitu diolah sebagai popcorn. Jenis serealia yang lain adalah gandum. Gandum adalah makanan pokok orang India. Namun di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Serealia yang keempat adalah sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna karena dapat digunakan sebagai bahan pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Dari segi nilai gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena kandungan karbohidrat yang tinggi, sorghum juga bisa digunakan sebagai bioetanol atau bahan bakar ramah lingkungan. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah jenis dan manfaat kacang-kacangan. Yang pertama adalah kacang tanah. Kacang tanah atau Arachis hibogea tergolong di dalam famili Fabaceae. Biasa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Karena kacang tanah mengandung serat, protein, karbohidrat, lemak jenuh dan tak jenuh, serta omega. Kacang tanah juga mengandung berbagai macam vitamin, antara lain vitamin C, vitamin A, D, E, K, dan B kompleks, serta mengandung asam folat yang tinggi, serta berbagai macam jenis mineral. Jenis kacang-kacangan yang kedua adalah kacang hijau. Budidaya kacang hijau dilakukan dengan biji, ditanam pada lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Kacang hijau buahnya berbentuk polong. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan untuk kesehatan tubuh. Yang ketiga adalah kedelai. Kedelai adalah jenis kacang-kacangan yang favorit di Indonesia karena kedelai digunakan untuk bahan baku pembuatan tempe dan tahu. Kedelai termasuk tanaman semusim, tergolong famili Fabaceae, buahnya berbentuk polong-polongan dan dibudidayakan atau diperbanyak dengan biji. Baik anak-anak, selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis dan manfaat umbi-umbian. Yang pertama adalah ubi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Ketiga jenis ubi jalar tersebut memiliki varietas unggul dengan produktivitas yang tinggi. Ubi jalar memiliki kandungan gizi yang banyak sekali. Yang pertama, karbohidrat kompleks, sehingga cocok digunakan untuk sumber energi. Kedua, mengandung vitamin C yang bagus untuk merawat elastisitas kulit. Ketiga, mengandung vitamin A dan beta karoten dari warna ungu, oranye, dan merah pada ubi jalar. Ubi jalar dapat digunakan untuk melindungi paru-paru dan mencegah kanker. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis dan manfaat umbi-umbian yang kedua, yaitu singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Singkong yang dimakan, bagian dalam umbinya yang berwarna putih atau kekuning-kuningan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat namun sedikit protein. Sementara daunnya termasuk sumber protein yang bagus karena mengandung asam amino metionin. Oleh karena itu, daun singkong yang masih muda banyak dimakan sebagai lalap atau dibuat sayur daun singkong. Oke anak-anak,
Selanjutnya kita bahas umbi-umbian yang ketiga, yaitu talas. Umbi talas sebagai sumber karbohidrat pengganti beras sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu daerah yang makanan pokoknya umbi talas adalah Kabupaten Sorong, daerah Papua. Bagian tanaman talas yang dapat dimakan yaitu umbi, tunas muda, dan tangkai daun. Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, maupun pembungkus makanan. Bagian yang tidak dapat dimakan hanya akar-akar serabutnya. Nah, umbi-umbian selanjutnya adalah kentang. Ini favorit anak muda banget. Kalau kalian sedang nongkrong ke kafe, selalu memilih menu kentang goreng. Kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Kentang tergolong herba semusim dan cocok ditanam di dataran tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Bagian kentang yang dimanfaatkan untuk dimakan yaitu umbi batangnya. Penduduk Eropa, Amerika Serikat memanfaatkan kentang sebagai makanan pokok. Kentang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibanding nasi, karena selain karbohidrat, kentang memiliki kandungan protein dan mineral yang lebih lengkap. Kentang apabila dikonsumsi dengan kulitnya tentu saja dibersihkan terlebih dahulu dengan benar, masuk dalam kategori karbohidrat kompleks. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai belajar materi baru hari ini. Selanjutnya anak-anak dipersilahkan melanjutkan mengerjakan tugas yang telah diupload di Google Classroom. Dan di akhir kolom tugas jangan lupa mengisi daftar hadir. Stay at home, stay healthy, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.